Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kembali kita bertemu di mata pelajaran fikih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat meski kita hanya belajar di rumah melalui video. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang berkah. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Anak-anakku semua, materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini masih materi infak. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan tata cara infak dengan benar, yang kedua menjelaskan hikmah infak dengan benar, dan yang ketiga mampu mempraktekkan infak dengan baik. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak, karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Untuk infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat yang terus-menerus merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang berinfak selama infak tersebut masih dimanfaatkan. Oleh karena itu, dalam penyampaian dan penerimaan infak harus jelas, tepat dan tidak salah. Untuk itu, mari kita pelajari dengan baik tata cara berinfak dengan benar. Setidaknya ada 3 macam atau 3 bentuk infak. Yang pertama, infak fisabilillah, yaitu infak yang ditujukan untuk kepentingan memperjuangkan, membela dan mendakwahkan agama Islam. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum, yaitu infak yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti rumah sakit, gedung sekolah, jalan, jembatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, infak kepada keluarga. Infak ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya penerima infak ini diurutkan sesuai urutan prioritas sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215, yaitu yang pertama orang tua kita, kemudian saudara atau keluarga dekat kita, yang ketiga anak-anak yatim, dan yang keempat para fakir miskin, dan yang kelima orang yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan. Untuk pelaksanaannya, infak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, asalkan dilakukan dengan cara ikhlas dan terlepas dari sikap riya. Namun jika dilaksanakan dengan tersembunyi, artinya orang lain tidak perlu tahu, maka itu adalah cara yang afdol. Untuk praktek pelaksanaannya, infak dapat kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara mandiri, artinya infak kita secara mandiri kita serahkan sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Dan cara yang kedua, infak kita serahkan melalui lembaga pendistribusian infak seperti misalnya BAZ, Badan Amil Zakat, atau LAZIS, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Dengan cara ini, kita yang mau berinfak dapat menyerahkan infak kita kepada lembaga atau badan infak tersebut. Selanjutnya, BAZ atau LAZIS mendistribusikan infak-infak yang sudah terkumpul tersebut kepada pihak atau orang yang membutuhkan infak. Kita umat Islam sangat dianjurkan dan ditekankan untuk berinfak. Tentu ada hikmah dan manfaat di balik perintah atau anjuran berinfak ini. Adapun hikmah daripada pelaksanaan infak ini, yang pertama, infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Yang kedua, infak dapat menjauhkan seseorang dari azab Allah. Dan yang ketiga, infak merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Dan yang keempat, infak dapat menolong dan membantu kaum duafa.
Di samping itu, pelaksanaan infak juga memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi yang memberi infak tersebut maupun yang menerimanya. Adapun manfaat infak bagi orang yang memberikannya diantaranya adalah: yang pertama, infak dapat menambah keimanan. Yang kedua, infak menambah keberkahan rizki kita. Yang ketiga, infak dapat menghilangkan sifat kikir dari diri kita. Yang keempat, infak mendidik kita untuk bersifat pemurah dan gemar beramal. Dan kelima, infak menambah panjang umur kita. Dan yang keenam, infak dapat menambah dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Sedangkan manfaat infak bagi penerimanya diantaranya adalah: yang pertama, dapat mengokohkan keimanan bagi mu'alaf. Yang kedua, meringankan beban orang lain yang sedang ditimpa musibah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mengentaskan kemiskinan. Dan yang keempat, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dan yang kelima, menambah sarana dan prasarana ibadah dan dakwah Islam. Dan yang keenam, meningkatkan kepedulian sosial bagi masyarakat. Anak-anakku semua, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk lebih mendalami dan memahami materi tentang tata cara pelaksanaan infak ini dan hikmah-hikmahnya, silahkan kalian pelajari modul fikih kalian pada halaman 20 sampai dengan halaman 22. Terima kasih telah mengikuti materi pelajaran ini, dan untuk selanjutnya materi kita adalah tentang ketentuan sedekah. Akhirul kalam, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.